Media sosial tidak luput dimanfaatkan oleh calon presiden dan wakil presiden untuk berkomunikasi dengan pengikutnya, baik dalam bentuk postingan hingga live streaming. Lantas sejauh mana perkembangan dari ketiga pasangan capres-cawapres di media sosial mereka, dan apakah gerak-gerik capres-cawapres di media sosial ini efektif untuk mendulang suara? Kita akan bahas sore ini bersama dengan pengamat media sosial Indonesia Indikator Asrari Puadi. Selamat sore, Mas Asrari. Nah, kita akan lihat datanya dulu. Nah, kita punya data, ini perbandingan dari Juli 2023 dengan 3 Januari 2024 sampai dengan kemarin ya. Kita lihat dari jumlah followers ini, ada beberapa yang naiknya cukup signifikan, tapi ada juga yang ternyata akun baru seperti TikToknya Mas Anies yang dalam waktu beberapa hari saja cukup meningkatnya tinggi, 900.000 followers. Mungkin Anda bisa jelaskan. Halo teman-teman, kalian pasti sering kan melihat kampanye politik di era media sosial saat ini? Kampanye politik konvensional itu sebenarnya sudah sangat lama ya teman-teman, apalagi tentang poster, brosur, bahkan iklan di TV. Zaman sekarang, kampanye itu sudah merambah di era digital. Seperti apa sih? Yuk kita bahas. Saya rasa ketika segmennya adalah anak muda, terus pendidikan tinggi, atau ya generasi milenial, itu memang hanya dia di seputaran gadget ya. TV pun sudah nggak terlalu relevan ketika kita kampanye pasang iklan yang begitu mahal di TV nasional. Saya rasa nggak akan efektif, walaupun saya nggak punya datanya. Tapi kalau medsos atau pokoknya di smartphone itu lebih efektif. Nah, dari beberapa cuplikan video tadi, udah dapat nggak gambarannya? Jadi, kampanye konvensional itu yang lebih kita kenal kayak brosur, spanduk, iklan di TV, itu sudah sangat lama teman-teman. Sedangkan kampanye digital itu lebih fokus di media sosial dengan iklannya dan bahkan konten-konten yang tentunya lebih kreatif. Kampanye konvensional itu biasanya lebih mahal dan jangkauannya terbatas. Kalau digital bagaimana? Tentunya lebih murah, lebih cepat, dan yang paling penting bisa menargetkan beberapa orang yang lebih spesifik. Nggak perlu capek-capek. Pemilih bisa memilih lewat handphone mereka masing-masing saat ini juga dan real time. Terus, bagaimana sih cara efektif untuk kampanye politik di dunia digital? Gampang. Pakai aja platform yang mendukung, seperti Instagram, TikTok, X, bahkan YouTube juga. Gunakan iklan berbayar juga bisa, apalagi bekerja sama dengan influencer. Tetapi, kamu juga harus aktif berinteraksi dengan follower kamu juga. Jangan diam-diam baik. Fakta menariknya, kampanye digital saat ini sangat berpengaruh besar bagi para pemilih. Kenapa? Karena media sosial saat ini sudah banyak digandrungi oleh generasi milenial maupun generasi Z. Tahu kan generasi muda sekarang suka konten yang kreatif dan efektif? Nah, dengan kampanye digital yang seru dan relevan, mereka mungkin bisa saja aktif dalam pemilu ke depannya. Dan kata siapa politik itu nggak keren? Tapi nggak semuanya mulus di kampanye digital. Salah satu tantangan besar itu bisa terjadi karena hoax dan disinformasi. Berita palsu yang beredar di media sosial bisa saja mengacaukan pemilih, bikin bingung, bahkan bisa merusak citra kandidat. Cara mengatasinya bagaimana? Penting banget untuk rutin melakukan fact-checking dan memastikan konten yang disebar itu efektif dan relevan. Jadi, kampanye politik itu bukan hanya soal membuat konten yang viral, tetapi gimana kita bisa menjangkau lebih banyak orang, termasuk generasi muda, dengan cara yang lebih kreatif dan tentunya efektif. Yuk buat kampanye kita lebih seru dan informatif dengan kampanye politik digital yang cerdas. Ingat, suara kamu itu penting. Jangan sampai terpengaruh hoax dan disinformasi. Pemilih cerdas, pemilu sukses.